Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan sore ini kita dapat melaksanakan perkuliahan, yakni melanjutkan materi minggu lalu tentang electrochemical machining. Jadi di minggu ini akan kita bahas yakni tentang lanjutan dari electrochemical machining dan juga chemical machining. Jadi selanjutnya yakni tentang jenis-jenis mesin electrochemical machining. Nah, yang pertama yakni micro electrochemical machining. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kenapa dinamakan mikro? Karena memang secara bentuk proses ini itu lebih kecil daripada proses chemical machining biasa, sehingga benda kerja yang dikerjakan pun lebih kecil. Jadi pada mesin mikro ECM ini dia menggunakan tool mikro. Jadi karena namanya tool mikro, maka tool ini memang ukurannya mikro, kecil, dan bertindak sebagai elektrolit jet. Jadi elektrolit jet di sini dia nantinya akan menyemburkan cairan elektrolit di sini. Nah, kemudian di mana pada hal tersebut juga terdapat pergerakan dari benda kerja terhadap tool. Jadi di proses ini benda kerjanya yang bergerak terhadap tool atau nozzle ini. Di mana mesin mikro ECM ini dia menggunakan pulse current atau arus kontak karena dapat menghasilkan cekungan kecil pada saat mesin. Jadi nanti akan terjadi cekungan kecil di di sudut kontak antara tool dengan benda kerja. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di video ini tentang mesin mikro ECM. Jadi ini adalah benda kerja yang nanti akan dilakukan pemesinan dengan menggunakan mesin mikro ECM. Ini mesin mikro ECM-nya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya, nah ini jetnya tadi. Nah, di ujung ini adalah jetnya yang nanti dia akan menyemburkan cairan elektrolit ke benda kerja. Nah, ini bisa dilihat. Jadi cairan elektrolit itu dia keluar dari ujung nozzle dari tool yang mengenai benda kerja. Nah, jadi dia terus mengalir ya. Jadi elektrolitnya terus mengalir ke benda kerja sehingga terjadi kontak elektrolisis antara katoda dengan anodanya. Nah, ini unit kontrolnya. Nah, kemudian ini ada dua indikator ya. Yang sebelah sini adalah voltage dan yang sebelah kiri adalah ampernya. Jadi kita setting voltage sama ampernya itu dari kita bisa lihat berapa voltage sama berapa ampere yang kita gunakan itu dari dua petunjuk besarannya ini. Nah, sehingga nanti hasil akhir dari benda kerjanya bisa dilihat. Nah, ini dia terjadi cekungan seperti ini. Jadi seperti proses drilling tapi tidak sampai lubang modelnya. Nah, ini pro ECM. Selanjutnya yakni tentang electrochemical drilling. Jadi modelnya seperti ini, sama dengan mikro ECM tadi, yakni elektrolit itu dia keluar dari tengah tool atau tengah elektroda, di mana gerakan toolnya itu sama juga seperti mikro ECM tadi. Kemudian toolnya ini nanti ada insulationnya, di mana insulation ini dia mencegah supaya tidak terjadi lompatan listrik ya dari katoda dan anoda. Kan katodanya workspace-nya kan dia punya aliran listrik positif dan elektrolitnya negatif. Kalau nggak ada insulasinya, maka ini akan terjadi kontak positif dengan negatif sehingga nanti hasil akhir dari pemesinannya itu tidak akan sesuai. Jadi mesin electrochemical drilling dia menggunakan tool elektroda yang berlubang atau berbentuk pipa. Karena yaitu tadi, tengahnya dibuat untuk keluaran elektrolit. Di mana ukuran diameter lubangnya itu berkisar antara 1 sampai dengan 2 mili. Sedangkan laju pemakanan dari proses ini itu antara 1 sampai dengan 5 mm per menit. Itu laju pemakanannya. Di mana lubang pada elektroda itu berfungsi sebagai jalur keluar dari cairan elektrolit.
Kemudian di gambar ini dia juga menjelaskan proses pemakanan pada mesin ECDR ini dia terjadi ke arah lateral, yaitu antara permukaan benda kerja dan permukaan samping tool. Nah, jadi karena laju pemakanan kan makanya di sini ada insulation ya. Nah, sehingga laju pemakanannya itu dia dari yang kontak ini ke bawah, nah, gini. Nah, sehingga terjadilah yang namanya lubang seperti proses drilling. Nah, sehingga hasil dari diameter lubang benda kerja itu lebih besar daripada diameter tool hasilnya. Jadi tidak sama, karena ya itu tadi ada gapnya dikarenakan proses flow dari benda kerja yang sudah tergerus. Kemudian selanjutnya yakni apabila kebutuhan benda kerjanya itu membutuhkan oversize diameter yang rendah, jadi oversize ini ya itu gapnya nggak terlalu jauh, kemudian akurasinya juga tinggi untuk diameternya, disarankan laju pemakanan yang digunakan itu tinggi, jadi setting laju pemakanannya juga tinggi, sehingga dengan kondisi yang sama hasil dari MRR atau material removal rate atau kecepatan pelepasan material serta surface roughness, jadi kekasaran permukaannya pun itu jadi lebih tinggi. Jadi kekasaran permukaannya itu apa namanya tentunya akan lebih tinggi karena proses MRR-nya juga tinggi. Nah, mesin ECDR ini dia menggunakan tool yang berbentuk pipa tubular, jadi sama seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ya ini electrochemical jet drilling atau ECGD. Jadi bentuknya seperti ini, sama dengan electrochemical drilling, cuma dia lebih kecil lagi. Nah, dia ini gabungan antara mikro dengan electrochemical drilling. Nah, coba, jadi dia prosesnya sama dengan seperti prosesnya chemical drilling, jadi lubang yang dihasilkan itu lebih besar daripada elektrolit jetnya. Jadi penggunaan ECGD ini efektif digunakan untuk membuat lubang yang lebih kecil dan dapat dicapai dengan menggunakan electrostream. Jadi pada mesin ECGD ini dia menggunakan katoda sebagai nozzle. Jadi yang positif ini itu adalah katoda dan yang negatif, sedangkan yang positif sebagai workpiece ini adalah anodanya. Nah, kemudian pada mesin ECGD ini dia menggunakan tenaga listriknya itu antara 400 sampai 800 volt untuk voltasenya. Nah, sedangkan lubang hasil dari proses ECGD ini dia lebih besar dibandingkan dengan elektrojet, dikarenakan proses disolusi pada ECGD ini dia menggunakan tekanan air dari nozzle. Jadi tekanan air di sini maksudnya adalah tekanan dari elektrolit jetnya. Jadi bukan air seperti pada water jet machining, tapi cairan elektrolit yang disemburkan ke benda kerja yang bertindak sebagai anoda. Selanjutnya yakni electrochemical deburring atau ECDB. Nah, modelnya seperti ini. Nah, jadi insulationnya ada di sebelah sini ya. Kemudian ini bur yang akan dihilangkan. Nah, lalu ini elektroda. Kemudian arah gerakan pahatnya dia naik turun gini. Nah, kemudian cairan elektrolitnya dia disemburkan dari samping. Nah, bur itu adalah sisa material pada bagian komponen mesin dari proses pengeboran yang harus dihilangkan. Jadi istilahnya coro Jawa yang itu apa jelibir. Ketika kita press machining itu kan pasti ada bagian yang tidak terpotong dengan sempurna. Atau coro Jawa ini jelibir. Nah, proses deburring itu dia menghilangkan hal tersebut sehingga flow dari proses drilling itu apa namanya dia halus untuk lubangnya, karena kalau sampai lubangnya ada burnya maka bisa jadi dua problemnya. Yang pertama yakni ketika lubang tersebut menerima tegangan itu akan terpusat di bur sehingga menghasilkan material itu lebih cepat rusak di daerah deburring tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah flow dari lubang itu jadi terganggu, apa aliran lubang, mungkin lubangnya kan bisa digunakan untuk macam-macam.
Nah kan kalau lubangnya digunakan untuk aliran fluida itu bisa terhambat karena proses deburring. Nah, kemudian isi DBR ini adalah alat untuk menghilangkan bur tersebut pada pemesinan non konvensional, itu pakai ECDB. Karena kalau pakai proses biasa, itu prosesnya ya kita gunakan mesin grinding kecil, kemudian setelah grinding kecil selesai, kemudian kita grinding lagi tentunya dengan tingkat kekasaran yang berbeda, jadi beberapa kali proses. Kalau di mesin konvensional, tapi kalau pakai ECDB hanya satu kali proses, bur itu sudah hilang. Nah, ini contoh prosesnya ya. Nah, bisa dilihat, jadi bur itu kayak gini. Jadi ketika dia lubang, ada tarian seperti ini. Dan ini itu harus dihilangkan. Ini yang disebut dengan bur. Nah, kemudian dialiri listrik. Nah, sehingga bur ini akan dia tergerus dengan sendirinya, sehingga permukaannya jadi halus seperti ini. Bukan halus ya, lebih tepatnya mengikuti counter dari tool mesin deburringnya. Nah, ini contoh drilling dengan menggunakan electrochemical drilling dengan drilling konvensional. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan drilling konvensional, dia meninggalkan gram di sini di area bawah dari drilling. Tapi kalau di electrochemical drilling dia tidak meninggalkan gram. Dan juga permukaan yang dihasilkan oleh proses drillingnya dia lebih mengkilat. Otomatis berarti surface roughness-nya atau kekasaran permukaannya dia rendah. Kemudian mesin ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki kontur permukaan dari uh, mesin yang mau dibuat ya, sehingga dia lebih halus. Nah, ini surface finish yang dihasilkan itu RA-nya atau nilai roughness value-nya itu bisa sampai 0,05. Itu sudah sangat halus sekali kalau surface roughness nilai kekerasan permukaannya 0,05. Nah, ini kalau mesinnya di perusahaan ya modelnya seperti ini kalau pakai yang electrochemical machining. Jadi biasanya dia untuk mass production, jadi nggak untuk satu-satu. Kalau yang contoh awal saya tadi itu kan untuk mesin simulasi di lab. Kalau di perusahaan ya kayak gitu. Jadi sekali proses produksi bisa langsung banyak. Nah, kemudian selanjutnya ya ini material removal rate dari proses GM, di mana MRR atau material removal rate adalah banyaknya pemakanan pada jumlah massa benda kerja per satuan waktu. Jadi berapa banyak material yang terbuang lah per satuan waktu. Di mana secara teoritis MR juga dapat dihitung dengan prinsip hukum Faraday mengenai elektrolisis, karena proses GM itu berhubungan erat dengan proses Faraday seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, di mana persamaan MRL atau material removal rate-nya itu sama dengan M per T, di mana M adalah massa dan T adalah waktu. Kemudian massa ini kan juga dipengaruhi oleh kuat arus dan juga waktunya dipengaruhi oleh berapa ketetapan Faraday yang dipakai pada saat proses. Jadi ada nilai konstanta Faraday di mana nilai konstantanya adalah 96.500 Coulomb. Nah, persamaan ini itu adalah bentuk penyederhanaan dari beberapa asumsi, di mana perhitungannya itu tidak dipengaruhi oleh beberapa variabel proses.
Sedangkan di proses ICM kan ada beberapa variabel proses yang harus dimasukkan. Misalkan valensi dari disolusi elektrokimia, kemudian perubahan gasnya, lalu pembentukan gelembung yang terjadi, lalu ada konduktivitas listrik juga, variasi temperatur pada aliran elektrolit itu juga berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, sehingga secara aktual besarnya nilai MRR dapat dihitung dengan persamaan ini. MRR sama dengan M0 min MT per Rho kali T, di mana M0 adalah massa benda kerja sebelum proses pemesinan, kemudian MT adalah massa benda kerja setelah proses pemesinan, kemudian Rho itu adalah jenis benda kerja, dan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses MRR proses pemesinan tersebut. Selanjutnya yakni overcut atau ketirusan. Jadi overcut itu adalah penyimpangan ukuran lubang hasil drilling di mana itu lebih besar daripada ukuran tool pada proses pemesinan. Jadi kalau toolnya kan bentuknya kayak gini. Nah, ketika model seperti ini disebut overcut. Jadi kelebihan potong. Di mana overcut ini dia tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dikarenakan berguna untuk sirkulasi dari aliran elektrolit dan juga berfungsi untuk pemisah antara tool dengan benda kerja. Nah, makanya overcut itu kalau nggak ada overcut ya aliran dari fluidanya dia nggak bisa ngalir keluar. Nah, tapi apabila overcut yang terjadi itu terlalu besar, maka akan berakibat menurunnya kualitas dari produk. Karena dia menyimpang dari toleransi yang sudah direncanakan. Nah, ketirusan sendiri itu adalah terbentuknya sudut yang menyimpang antara diameter lubang terbesar dengan diameter lubang terkecil. Ini kan tirusnya ini. Ini diameter lubang kecil, dan ini ada diameter lubang yang besarnya. Di mana rumus persamaan dari overcut dan ketirusan adalah nilai overcut atau UCI adalah D2 min D0. Sedangkan ketirusannya adalah alfa sama dengan tangen dikali D2 min D1 per 2H. Di mana D2 ini itu adalah diameter belakang benda kerja, kemudian D0 itu adalah diameter dari tool elektroda. Sedangkan D1 itu adalah diameter depan benda kerja. Depan ini maksudnya yang menyentuh tool ini ya, yang berhubungan dengan tool awal yang masuk. Kemudian H adalah tebal benda kerja, dan alfa itu adalah sudut benda kerja. Berarti satuannya adalah derajat. Jadi berapa sudut ketirusan yang terjadi ketika proses drilling. Nah, gitu. Sehingga nanti nilai overcutnya keluar. Nilai overcutnya jadi berapa kelebihan potongnya. Oke. Setelah tadi kita sudah electrochemical machining sampai pada jenis-jenisnya, selanjutnya yakni adalah chemical machining atau CHM. Nah, CHM ini dia menggunakan prinsip serangan kimia dan cairan etsa atau cairan etching untuk menghilangkan material dari benda kerja seperti batu, logam, dan keramik. Nah, di mana cairan etching ini yang digunakan itu adalah asam, kemudian ada larutan alkalin, di mana larutan tersebut biasa disebut dengan reagent atau etsan. Nah, proses ini dia merupakan yang paling tua atau yang paling awal dilakukan dalam advanced machining process. Jadi dalam proses pemeriksaan modern, chemical machining ini adalah proses yang paling tua atau yang paling awal digunakan setelah proses pemesinan non konvensional. Nah, di proses chemical machining yang perlu diketahui yang pertama ada yang namanya masken. Jadi masken ini dia umumnya digunakan untuk melindungi bagian benda kerja di mana proses kimiawi tidak diperlukan. Jadi maksudnya, contoh ya, saya punya benda kerja bentuknya plat gini. Nah, kemudian plat ini nantinya saya mau bentuk bulat kayak gini misalkan, bulat kayak gini, bulat kayak gini. Nah,
yang saya inginkan untuk dietsa misalkan adalah bulatan ini, maka yang tidak dietsa, yang saya arsir ini, nah ini harus diberi masking kalau pakai proses chemical machining. Nah, sehingga nanti yang kena cairan etsa itu hanyalah yang lubang ini. Sedangkan yang saya kasih oret-oretan merah ini, dia nanti tidak akan terkena etsa karena sudah dilapisi masking. Nah, bahan dasar yang digunakan untuk masking ini, dia adalah bisa bahan sintetis atau karet. Di mana sifat yang dikehendaki untuk dipakai atau digunakan untuk masking, yang pertama dia tangguh untuk menahan proses kimiawi, karena ya tadi cairan kimiawi yang dipakai di chemical machining adalah cairan asam, sehingga material masking yang digunakan itu harus cukup tangguh untuk menahan proses kimiawi. Kemudian selanjutnya adalah rekat dengan baik ke permukaan benda kerja, jadi dia harus nempel ke permukaan benda kerja, jadi nggak boleh sampai nggak nempel, karena kalau nggak nempel cairan etsa bisa masuk, maka yang seharusnya tidak tergerus oleh cairan etsa jadi ikut tergerus. Kemudian selanjutnya adalah mudah digores, karena nanti akan ada yang namanya proses peeling atau proses pengambilan area yang tidak dimasking. Nah, sehingga kalau maskingnya itu tidak bisa dilakukan gores atau misalkan alot lah untuk dilakukan proses penggoresan, maka proses peeling atau pengambilan lokasi yang harusnya di etsa tidak bisa dilakukan. Kemudian dia tidak bereaksi terhadap reagen kimia yang digunakan. Ya, jadi yaitu tadi, karena dia tahan terhadap proses kimiawi, maka ya jangan sampai bereaksi terhadap reagen yang dipakai. Kemudian dia mampu menahan panas yang dihasilkan oleh etsa. Ya, karena itu adalah cairan asam, otomatis dia punya sifat panas ya untuk cairan asam. Nah, sehingga masking itu juga harus bisa menahan panas yang dihasilkan oleh cairan etsa tersebut. Nah, kemudian dapat dihilangkan dengan mudah dan murah setelah pengetsaan. Jadi paling enggak cukup dipiling atau dikelentek lah bahasa Jawa. Nah, itu mudah untuk dilakukan penghilangan. Kalau sampai ada proses selanjutan, maka itu sudah tidak bisa dipakai atau dikategorikan untuk bisa dipakai di proses masking material tersebut. Selanjutnya yakni adsense atau etsa, di mana etsa ini adalah larutan asam atau basa yang dipertahankan dalam keadaan terkontrol kisaran komposisi kimianya dan juga suhu. Maksudnya larutan asam ini nantinya akan kita kontrol dan kita pertahankan suhu dan komposisi kimianya pada saat proses chemical machining. Di mana tujuan teknis penggunaan etsan yang pertama adalah supaya permukaan akhirnya itu bagus, karena kalau nggak bisa dikontrol permukaan akhirnya jadi nggak bagus. Kemudian keseragaman penghilangan logam, jadi biar bareng ya, kalau apa misalnya contohnya tadi seperti yang saya contohkan, misalkan yang saya etsa adalah yang bulatnya, kemudian yang bagian luarnya ini akan saya masking, maka jangan sampai yang sini sudah tergerus, yang sebelah sini belum. Nah, jadi apa namanya, etsa itu kalau bisa ya harus bisa sih, harus bisa bareng habisnya material yang di semua sisi. Kemudian pengendalian serangan selektif dan intergranular, maksudnya adalah untuk pengendalian supaya yang kena etsa hanya di bagian lingkaran atau yang sudah dipiling dari proses masking. Nah, kemudian harus safety juga untuk etsa, karena kalau keamanan ini dia sampai mempengaruhi masking, maka kayak lubang bulatan yang saya kehendaki di sini tidak akan terjadi. Kemudian harga dan kanal terbaik untuk bahan yang digunakan dalam pembangunan proses. Nah, karena asam itu ya cukup murah ya, sehingga harga dan keandalannya itu juga baik. Kemudian pemeliharaan kualitas udara dan kemungkinan menghindari masalah lingkungan. Jadi karena ini adalah memakai cairan asam, di mana nantinya kalau asam dia terkontak atau kontak dengan material lain, dia akan menimbulkan panas. Karena ada panas maka ada uap, dan uap itu bisa mempengaruhi kualitas udara
dan juga lingkungan. Nah, makanya itu harus dijaga benar-benar ruangan yang digunakan untuk ETSA, jangan sampai sirkulasi dalam ruangan itu juga jelek. Kemudian biayanya rendah, persatuan berat larutan jelas, ya karena tadi cairan asamnya itu murah dan mudah didapatkan. Kemudian kemampuan untuk meregenerasi larutan ETSA atau dengan mudah menetralkan dan membuang produk limbahnya. Jadi sekali lagi karena proses chemical mesh ini berhubungan dengan kimia dan itu sangat mempengaruhi lingkungan, maka regenerasi dari ETSA atau penggunaan kembali ETSA itu lebih ditekankan supaya tidak mengganggu terkait masalah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah tahapan proses dari CHM atau chemical machining. Itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah material preparation atau persiapan benda kerja, di mana dilakukan operasi pembersihan untuk memastikan bahwa bagian material mana yang akan dihilangkan secara seragam dari permukaan yang akan dieksa. Jadi itu dibersihkan. Jadi terutama material yang mau lokasi-lokasi material yang mau dihilangkan itu harus dipastikan benar-benar bersih. Kemudian proses selanjutnya adalah masking atau proses pelapisan, di mana nantinya lapisan pelindung yang disebut masking ini diterapkan pada bagian tertentu dari permukaan benda kerja. Selanjutnya masking ini dia terbuat dari bahan secara kimiawi tahan terhadap ETSA, jadi tahan terhadap cairan ETSA. Kemudian instalarisis atau tahan ini dia digunakan untuk material masking ini, jadi maksudnya tahan secara kimia. Nah, oleh karena itu masking ini dia diterapkan pada bagian permukaan benda kerja yang tidak akan dietsa. Jadi masking ini dia ditetapkan di material atau bagian-bagian benda kerja yang tidak mengalami etsa. Selanjutnya yakni proses etsa. Ini adalah langkah awal dari penghapusan material atau pelepasan material, di mana bagian benda kerja benda kerja nanti akan direndam dalam etsa yang secara kimiawi nantinya akan menyerang pada permukaan benda kerja yang tidak tertutup masking. Jadi material atau permukaan yang tidak tertutup masking itu nanti akan kena etsa, di mana metode serangan yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah bahan kerja, ya contoh atau benda kerja misalnya logam, dia akan diubah menjadi garam yang larut dalam cairan etsa. Nah, dengan demikian maka karena dia terlarut di cairan etsa, maka dia hilang dari benda kerja secara keseluruhan. Kemudian jika jumlah bahan yang diinginkan telah dihilangkan, maka bahan tersebut nantinya akan ditarik dari etsa, kemudian dicuci. Karena yaitu tadi cairannya itu kan cairan asam, di mana itu sangat berpengaruh terhadap proses logam. Maka setelah proses etsa selesai, material tersebut harus segera ditarik atau diangkat, kemudian dicuci. Nah, langkah terakhirnya adalah penghapusan masking. Jadi setelah dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan cairan etsa, nah kemudian maskingnya dipiling atau dibuang semua. Jadi maskingnya nanti dikupas, kemudian dibersihkan, lalu diinspeksi, nah, sampai nanti ada proses coating dan sebagainya. Ini tergantung dari kita mau produksi apa nantinya. Nah, secara garis besar 4 proses ini bisa digambarkan di gambar ini. Jadi pertama raw material, kemudian dikasih masking, ya kan? Setelah masking dilakukan peeling, jadi diambili bagian-bagian mana yang nantinya akan dietsa, kemudian dimasukkan cairan etsa. Nah, maka bagian yang tidak terjadi yang tidak ada maskingnya dia akan tergerus. Tapi di sini tetap ada namanya overcut ya. Nah, ini masih ada yang namanya overcut, sehingga bentuk dari material akhirnya seperti nomor 5 ini. Selanjutnya adalah tipe metode masking yang digunakan dalam CHM itu ada 3. Jadi ada metode cut and peel, kemudian ada metode screen resist, kemudian ada metode photoresist. Nah, yang pertama kita bahas ini tentang cut and peel masking. Jadi di cut and peel itu nantinya masking diaplikasikan pada seluruh bagian dengan cara dicelup, kemudian dicat atau dispray, bisa dicat, dipuas gitu misalkan, atau juga bisa disemprot pakai mesin sprayer.
di mana ketebalan yang dihasilkan dari masken metode ini yakni 0,025 hingga 0,125 mm. Nah, kemudian setelah dilakukan masken, kemudian maskennya ditunggu sampai mengeras, kemudian maskennya ini di-cutting atau dipotong menggunakan pisau gores. Nah, di mana yang dikupas adalah pada area permukaan benda kerja yang akan dietsa. Jadi area yang mau dietsa itu dipiling semua maskingnya atau dikelontoki lah maskingnya. Nah, kemudian operasi pemotongan masking ini biasa dilakukan dengan tangan. Untuk yang metode cut and fill itu bisa dilakukan dengan tangan. Kemudian biasanya juga nantinya operasi ini dia mengarahkan pisau untuk memotong sesuai dengan cetakan atau mal dari gambar atau dari etsa yang sudah ditentukan. Dari masking yang ditentukan. Jadi sudah ada gambarnya nanti. Nah, metode cut and fill ini dia umumnya digunakan untuk benda kerja yang besar, kemudian jumlah produksi barangnya itu rendah, tapi akurasi dari bahan itu merupakan faktor kritis. Jadi akurasi dimensinya dia nggak perlu dimensi yang benar-benar akurat atau toleransi dimensinya itu tinggi. Nah, metode ini dia tidak dapat dilakukan pada toleransi ketat, yakni 0,125, kecuali dilakukan dengan sangat hati-hati. Maksudnya ya benar-benar dijaga ya, karena itu tadi dengan metode cut and fill ini akurasi dari dimensi yang dihasilkan itu rendah. Makanya jika mau akurasi dimensinya itu ketat 0,125 mili, maka ya harus benar-benar hati-hati untuk dilakukan. Selanjutnya yakni metode peeling screen. Untuk peeling screen resist masken, di mana bahan masken itu nantinya akan diaplikasikan pada permukaan benda kerja dengan cara dicetak. Jadi bahan maskingnya itu dicetak dulu atau di printing dulu, lalu digunakan stensil serta saringan polyester halus atau jaring baja tahan karat. Kemudian pelapisan yang dilakukan di proses ini dia relatif tipis, toleransinya 0,5 sampai 0,18 mili. Dan diperoleh dengan cara disablon. Jadi kalau kamu pernah lihat mesin sablon itu kan ada saringannya. Jadi ada model tensilnya. Nah, itu nanti persis ini kayak proses sablon gitu. Jadi saringannya nanti di shred kayak proses penyablonan. Nah, kemudian kedalaman etsa itu di proses ini dia hanya dibatasi hingga sekitar 1,5 mili karena ketipisan dari lapisan masking ini. Kalau misalkan terlalu kedalamannya dibuat lebih dalam lagi, maka maskennya dia tidak bisa menahan cairan dari etsa tersebut, sehingga dimensinya itu jadi gak karu-karuan atau nggak sesuai dengan keinginan. Selanjutnya adalah photoresist masken. Jadi di photoresist masken dia cukup banyak digunakan dan sering juga disebut photochemical machining, di mana proses ini menghasilkan bentuk yang rumit dan detail, serta halus, dan menggunakan bahan yang tahan aktivasi cahaya. Maksudnya bahan ini dia tidak terpengaruh oleh cahaya. Nah, kemudian benda kerja nanti akan dilapisi dengan bahan fotoresis. Jadi bahan yang benar-benar tahan terhadap aktivasi cahaya. Selanjutnya adalah transparansi, utamanya ditahan terhadap benda kerja selama terjadi paparan sinar UV. Jadi ketika nanti ada paparan sinar UV, jangan sampai sinar itu nembus ke material. Makanya maskennya itu dibuat supaya dia tidak menyerap cahaya, tapi memantulkan cahaya. Selanjutnya cahaya nanti akan mengaktifkan bahan fotoresist di area yang sesuai dengan bagian buram. Nah, toleransi yang dihasilkan dari fotoresist masken itu 0,025 hingga 0,05. Nah, ini contoh saringan dari screen resist masken. Ini model saringannya kayak gini. Ya, ini hampir kalau di di bawah sablon kan saringannya agak lebih kecil lagi ya. Nah, jadi modelnya fotoresist masken itu pelapisannya adalah ya seperti cetak sablon gitu.
selanjutnya yakni undercut. Jadi seperti yang saya sedikit jelaskan tadi di awal bahwasanya di post chemical machining pasti terjadi yang namanya undercut. Nah, kayak gini. Jadi kelebihan potong yang lebih dari tepi dari apa? Masken ini. Nah, jadi seiring dengan penetrasi atau tekanan ke dalam benda kerja, etsa juga terjadi ke samping di bawah masken. Jadi kan karena ini ditekan, maka terjadi terjadi penekanan sehingga etsanya itu juga akan terdorong ke samping. Di mana efek ini karena kelebihan potong ini disebut dengan undercut. Nah, pemotongan itu dapat dikembangkan karena secara etsa baik dalam arah horizontal maupun vertikal. Nah, selanjutnya hal tersebut itu harus proses undercut ini harus diperhitungkan dalam desain dari masken. Jadi ketika kita mau melakukan proses masken atau pelapisan, undercut ini juga harus masuk hitungan dikarenakan potongan yang dihasilkan itu nantinya harus memiliki dimensi di mana undercut ini harus terkondisikan sehingga tidak keluar dari toleransi dimensi material. Nah, untuk mata pekerjaan tertentu, undercut itu berhubungan langsung dengan kedalaman potong, di mana konstanta proporsionalitas bahan itu disebut dengan Fe atau faktor etsa, sehingga didefinisikan sebagai Fe sama dengan D per U, di mana Fe-nya adalah faktor etsa, D adalah kedalaman potong, dan U adalah nilai undercut konsekuensi dari kedalaman potong tersebut. Nah, makanya tadi saya katakan ketika kita melakukan proses masking, maka kita juga perlu mempertimbangkan desain dari masking yang mau kita buat. Di mana desain yang melibatkan sudut tajam, rongga dalam dan sempit, atau benda kerja berpori itu harus dihindari di proses ICM. Karena adanya proses undercut itu tadi di proses CHM. Sampai ICM CHM. Nah, kemudian variansi dimensi itu dapat terjadi karena adanya undercut tadi. Sehingga hal ini dapat diminimalkan dengan pengendalian lingkungan yang tepat. Jadi maksudnya pengendalian di sini adalah pengendalian dimensi atau template dari maskennya. Itu harus benar-benar dikontrol. Kemudian penetrasi yang terjadi ketika proses etsa. Sehingga undercutnya bisa kita minimalisir. Jadi tidak bisa dihilangkan undercut di proses chemical machining, tapi bisa kita minimalisirkan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari etsa dan masken yang umumnya dipakai untuk beberapa material tertentu. Contoh misalkan di aluminium, cairan etsanya itu pakai FeCl3, NaO dan juga NaOH. Di mana masken yang dipakai biasanya adalah polimer, kemudian etch rate-nya atau tingkatan etsanya itu 0,03 sampai 0,025 mm per menit. Kemudian faktor etsanya itu 1,5 sampai 2,0. Jadi ini adalah beberapa di tabel ini kita bisa dapat informasi untuk material tertentu cairan etsa dan bahan maskernya itu sudah ditentukan. Sampai di sini kita bisa dapatkan rate etsa sama faktor etsanya, sehingga dari situ kita bisa kalkulasi berapa nilai undercut yang terjadi. Selanjutnya, jadi di chemical machining proses itu ada 3 macam. Yang pertama yakni chemical milling, di mana untuk mengurangi berat dan menghilangkan material pada kedalaman yang relatif dangkal. Jadi chemical milling itu dia digunakan untuk mengurangi berat dan menghilangkan material dengan kedalaman yang relatif dangkal, itu pakai chemical milling. Di mana benda kerjanya itu bisa berupa plat ataupun lembaran, lalu material hasil tempaan atau forging, dan material hasil ekstrusi. Kemudian material yang dihilangkan di proses chemical milling itu bisa mencapai kedalaman 12 mm. Kemudian untuk pengontrolan penghilangan benda kerja
dia dapat menggunakan lapisan material lain atau disebut dengan masking. Jadi masking ini dia digunakan untuk ngontrol mana yang tidak mau dihilangkan, materialnya mana yang mau dihilangkan. Nah, ini prosesnya untuk penghilangan benda kerjanya, jadi tetap ada namanya masking ini, lapisan. Jadi proses kerjanya yang pertama, jika benda kerjanya punya tegangan sisa, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah penanganan tegangan sisa. Jadi caranya untuk penanganan tegangan sisa bisa dilakukan dengan treatment ya, pakai metode normalizing untuk penanganan tegangan sisa. Nah, kalau sudah tidak ada tegangan sisa lagi, selanjutnya adalah permukaan benda kerja dibersihkan sepenuhnya agar mempunyai pelekatan yang baik atau good adhesion. Jadi supaya dia itu benar-benar merekat ketika dikasih masker. Nah, kemudian proses penghilangan materialnya kalau sudah selesai itu juga biar enak. Nah, jangan sampai ya kayak kamu nyopot stikernya motor lah, ada yang nempel sekali, ada yang nggak begitu nempel. Nah, itu kan nanti akan menambah kesulitan ketika proses pembersihan. Nah, setelah itu selesai dilakukan, pembersihan sudah, kemudian material masking itu diterapkan ke benda kerja. Kalau di gambar ini, jadi masking itu benar-benar diterapkan di keseluruhan benda kerja. Nah, material masking yang bisa digunakan itu bisa pakai elastomer seperti karet dan neopren. Kalau yang plastik bisa dipakai polyvinyl klorid, polyethylene, atau juga polystilen. Di mana material yang saya sebutkan tadi, dia digunakan agar tidak bisa bereaksi dengan reagent atau dengan cairan etsa. Nah, jika diperlukan, misalkan ternyata maskernya itu masih kurang tahan terhadap cairan etsanya, maka bisa dilakukan pelapisan lagi atau mungkin ditutupi. Nah, selanjutnya setelah proses masker ini, selanjutnya dilakukan proses scribing and fill atau proses penggoresan dan juga pengelupasan. Jadi setelah digores, kemudian dikelupasi pada bagian-bagian mana yang nantinya akan dietsa. Nah, contoh yang di gambar ini kan di bagian ini dikelupas, jadi digores dulu dengan penggores atau dengan pisau gores, kemudian maskingnya dikelupasi. Selanjutnya benda kerja disiram dengan etsa. Etsa yang digunakan contohnya misalkan sodium hidroksida. Kalau sodium hidroksida itu dipakai untuk aluminium, kemudian hidroklorik ataupun nitrik asid dia digunakan untuk kalian melakukan pemrosesan di baja. Kemudian kalau iron klorid dia digunakan jika materialnya adalah stainless. Jadi setelah dipiling, di scrape and peeling, digores dan dicabut, kemudian dilakukan etsa. Nah, kemudian setelah dietsa di bagian ini, kalau kamu mau ada di bagian lain ya, lakukan yang sama, scrape and peeling lagi. Jadi digores, kemudian dikelintek lagi, lalu dietsa lagi, begitu seterusnya. Nah, kalau itu semua sudah selesai, selanjutnya benda kerja dicuci. Nah, kenapa dicuci? Karena masih ada sisa etsa. Kalau sisa etsa di sini ini dia dibiarkan, maka dimensi bentuk yang diinginkan pada saat proses peeling itu tidak bisa didapatkan. Makanya setelah etsa sudah selesai, ya langsung dilakukan proses pencucian. Nah, kemudian setelah selesai pencucian, kemudian material kan dibiarkan dulu atau diistirahatkan lah kalau saya tulis di sini. Maka selanjutnya maskingnya tadi dihilangkan, jadi dikelintai dan benda kerja dibersihkan dari masking. Nah, selanjutnya kalau itu masih belum cukup, mau dipolishing ya bisa. Jadi tahapan proses finishing itu dapat dilakukan setelah proses penghilangan masking tadi. Itu pun jika diperlukan.
Nah, proses ini dapat diulang jika diperlukan kedalaman yang bertingkat. Jadi kalau misalnya, oh ini kurang dalam, nah dilakukan etsa lagi. Kayak seperti gambar ini kan, dia beberapa kali proses supaya untuk mendapatkan kedalaman tertentu. Nah, ini contoh dari video proses chemical milling. Nah, ini proses pelapisan ya, atau proses masking dengan cara disemprot. Nah, setelah disemprot, nah ini dilakukan proses scribing atau proses penggoresan, di mana penggoresannya sudah sesuai pola ya, atau sesuai template. Nah, setelah diproses penggoresan selesai, kemudian dilakukan proses peeling atau proses ngelintai, di mana nanti bagian-bagian yang dipiling ini adalah bagian yang nanti akan disiram cairan etsa. Nah, selanjutnya dimasukkan di bak etsa. Karena ini pakai cairan asam, jadi jangan sampai keselamatan dari operator itu juga harus dijaga ya, supaya tidak membahayakan dari si operator tersebut. Kemudian setelah di etsa, ini dilakukan proses pembersihan dari cairan etsa tadi. Kalau perlu dicelup lagi di cairan etsa, ya dicelup lagi. Kemudian dilakukan proses pembersihan. Nah, setelah selesai dilakukan etsa, ini dilakukan peeling lagi, cuma ini untuk mengambil dari masken. Nah, kemudian dicek juga untuk kedalaman dari pelapisannya atau coatingnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tengahnya ini nanti ada kontur atau ada lubang. Jadi itu tergantung dari kita mau bikin apa. Kita mau bikin lubang atau bikin kontur. Kalau lubang nanti namanya bukan chemical milling lagi, tapi nanti disebut dengan chemical blanking atau photochemical blanking. Selanjutnya, yakni chemical blanking, di mana chemical blanking ini dia digunakan untuk mengetsa seluruh bagian logam. Jadi kalau tadi hanya sebagian saja dan tidak dalam, tapi kalau di chemical blanking keseluruhan yang sudah yang tidak ada maskingnya, di mana dia diterapkan untuk ketebalan hingga 0,025 mili dan untuk pola pemotongan yang rumit. Nah, metode konvensional seperti punch and day dia tidak berfungsi karena ada gaya stamping yang dapat merusak lembaran logam dan biasanya perkakasnya mahal. Makanya dipakai chemical blanking, karena kalau chemical blanking tidak ada gaya stamping. Jadi tidak ada stamping itu kayak kamu melakukan proses stempel, itu namanya stamping. Jadi ada penekanan. Di chemical mesh ini, di chemical blanking tidak ada. Selanjutnya bahan yang dikeraskan ini juga dapat diproses di chemical blanking. Maksudnya bahan yang sudah keras ya, itu dia bisa diproses dengan chemical blanking. Karena kalau dia pakai punch and die seperti proses blanking konvensional, dia bisa saja rusak atau fracture atau patah. Karena dia nggak tahan terhadap gaya stamping tadi. Tapi kalau di chemical blanking nggak ada masalah. Mau itu materialnya getas sekalipun bisa dilakukan chemical blanking tanpa dia ada kerusakan yang diakibatkan oleh tekanan. Nah, dalam chemical blanking, lubang dan slut yang menembuskan bahan itu nantinya diproduksi. Kemudian biasanya dia di chemical blanking ini dilakukan pada bahan lembaran plat tipis. Kemudian keunggulannya di chemical blanking ini dia sangat murah dan juga efisien daripada kita pakai metode konvensional dengan mesin blanking. Nah, itu lebih murah chemical blanking.
Nah, ini adalah proses kerjanya. Sama dengan proses chemical milling tadi. Jadi raw material setelah dibersihkan, kemudian dilakukan proses masken. Jadi proses pelapisan. Kemudian setelah masken, ada namanya scribing atau penggoresan, kemudian peeling atau proses pencabutan masken yang tidak diperlukan atau area yang diperlukan untuk proses etsa. Sedangkan yang tidak dipiling itu nanti yang tidak akan terkena etsa. Kemudian setelah itu material dimasukkan ke cairan etsa, nah maka terjadi seperti ini. Nah, tapi di sini kan ada dua lapis ya, atas dan bawah. Nah, maka selanjutnya material itu akan terus tergerus dua sisi, dari bawah dan dari atas. Sehingga hasilnya materialnya akan putus. Jadi sampai lubang. Nah, sehingga hasil benda kerjanya seperti ini. Kalau secara realnya model benda kerjanya kayak gini. Jadi untuk membuat lubang-lubang kecil ini di material plat tipis, nah, dia digunakan chemical blanking. Selanjutnya yakni photochemical machining, di mana di proses PCM ini adalah pemurnisan kimia menggunakan metode masking photoresist, di mana mesin fotokimia itu dikenal juga sebagai photochemical milling atau proses pengetsaan foto. Ini persisnya sama dengan kalau di tahun 90-an awal kita masih pakai kamera yang ada roll filmnya. Nah, photochemical milling ini, photochemical machining ini dia hampir sama dengan proses pengetsaan foto itu. Nah, oleh karena itu istilah photochemical milling tadi dia diterapkan dengan benar pada chemical blanking atau chemical engraving. Nah, di mana metode ini dia juga menggunakan ketahanan fotografi. Jadi maksudnya prosesnya di photochemical machining itu hampir sama dengan di chemical blanking maupun chemical engraving. Nah, cuma bedanya di photochemical machining ini prosesnya. Kalau yang di chemical blanking maupun chemical engraving kan dia material setelah dibersihkan dikasih masking, kemudian setelah di masking, di scribing, digores, kemudian di peeling, diambili mana yang mau dietsa, kemudian dilakukan etsa, kemudian pembersihan. Tapi di photochemical milling itu ada yang berbeda di proses maskingnya, karena dia melibatkan fabrikasi komponen lembaran logam yang menggunakan fotoresist atau material yang tahan terhadap cahaya untuk maskingnya. Selanjutnya etsa itu dilakukan untuk menghilangkan area tertentu secara korosif. Jelas memang dari awal tujuan chemical machining adalah untuk menghilangkan area tertentu atau bagian tertentu dari sebuah part secara korosif karena proses kimiawi. Nah, PCM ini dia dapat digunakan pada hampir semua logam atau paduan yang tersedia secara komersil dengan nilai kekerasan berapapun. Artinya dia bisa menggerus material logam mulai dari yang paling lunak sampai yang paling keras sekalipun. Makanya disebutkan dia bisa melakukan pemesinan pada aluminium, kuningan, kemudian dia juga bisa melakukannya di tembaga, inkonel, nikel, sampai pada titanium yang merupakan material yang keras sekali ya. Titanium dia lebih keras daripada baja. Nah, ini adalah proses kerjanya. Jadi yang pertama ada metal cleaner, jadi dibersihkan dulu, kemudian di coating atau dilapisi dengan material masking fotoresist pada kedua sisi. Jadi sisi atas, sisi bawah dilakukan proses masking. Nah, kemudian peelingnya, nah ini yang bedakan. Proses peelingnya atau proses pengambilan material yang nantinya akan dietsa dan yang tidak dietsa dia menggunakan cahaya. Di mana nanti bagian yang negatif ini adalah bagian yang tidak tergerus, sedangkan bagian yang buram ini nanti adalah bagian yang akan teretsa. Nah, kemudian dilakukan proses etsa. Nah, ini resist develop kayak gini. Jadi diambil yang
tadi yang tidak tahan cahaya, area yang tidak tahan cahaya nanti akan terpeeling atau tidak terlapisi masking. Selanjutnya dimasukkan ke dalam cairan ETSA. Jadi sama dengan proses yang lain juga, sama seperti photochemical blanking. Kemudian setelah selesai, maka material akan terputus sama dengan chemical blanking tadi. Cuma yang membedakan di sini adalah bahan maskingnya. Nah, ini contoh video dari proses photochemical machining. Nah, contohnya ini dia mau bikin apa namanya cakram dari rem hidrolis ya. Nah, jadi dia di print dulu, di foto, di negatif foto, ya seperti negatif foto. Jadi ada 2 lembar film untuk maskingnya ya. Nah, kemudian ini proses apa pengambilan lembaran logam atau metal preparation. Nah, ini di mesin ini metalnya nanti akan dicuci atau dibersihkan dulu. Supaya dia nanti kalau dikasih masking negatif fotoresist tadi apa namanya dia apa bisa melekat dengan baik. Nah, ini adalah fotoresist coating, jadi proses pelapisan dengan menggunakan bahan fotoresist. Nah, kemudian dilakukan photoresist processing. Nah, di photoresist processing ini material ini nantinya akan dikasih template apa fotoresist ini atau dikasih pola lah untuk apa melalui proses fotoresist. Nah, kemudian dikasih cahaya, di mana cahayanya pakai sinar UV ya. Maka tadi gambarnya yang agak burem itu yang nanti akan dietsa. Sedangkan yang apa namanya yang ungu itu adalah yang sudah terlapisi masking fotoresist. Nah, kemudian dilakukan proses uh, chemical pengetsaan. Nah, ini jadi yang sebelah sini itu adalah yang ada maskingnya dan yang ini itu yang tidak ada maskingnya. Jadi lama kelamaan dia akan tergerus karena ada proses korosif tadi. Nah, ini dilakukan etching yang kedua. Nah, di mana untuk yang etching yang kedua ini dia gerus lagi, nah sampai dia lubang. Jadi 2 kali proses. Nah, selanjutnya adalah proses stripping dan inspection. Jadi stripping itu penghilangan apa namanya coating fotoresist tadi. Kemudian dilakukan inspeksi juga untuk pengecekan. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi cakram dari motormu yang cakram yang kamu pakai di motor itu hasil dari photochemical. Salah satunya bisa dibuat dengan cara photochemical machining. Nah, ini juga ada contoh yang lain photochemical. Jadi bisa dipakai untuk pembuatan material yang kompleks ya, potongan-potongan yang kompleks. Sehingga parameter proses THM ini
Yang pertama adalah jenis larutan reagen atau jenis larutan ETSA yang mau dipakai. Kemudian konsentrasi dan sifat dari larutan ETSA tersebut. Kemudian bagaimana pencampuran dan sirkulasi dari ETSA-nya. Kalau sirkulasinya jelek ya tentunya akan mempengaruhi bentuk akhir dari benda yang mau diproses. Kemudian suhu operasional pada saat proses chemical machining itu juga berpengaruh. Nah, parameter-parameter ini nantinya akan berpengaruh pada yang pertama faktor ETSA, jelas. Kemudian tingkat pemesinan. Jadi ETSA-nya nanti gimana hasilnya dan tingkat pemesinan juga akan mempengaruhi. Kemudian toleransi produksi, jelas. Dan yang terakhir adalah permukaan akhir dari materi yang akan dilakukan chemical machining. Jadi permukaan akhirnya itu dia tergantung itu tadi, pemilihan dari reagen atau cairan ETSA-nya. Nah, keuntungan proses chemical machining ini yang pertama, kecepatan pelepasan material itu tidak tergantung pada kekerasan dan ketangguhan. Jadi MRR-nya atau material removal rate-nya dia tidak tergantung pada kekerasan maupun ketangguhan material, bebas. Jadi semua logam bisa dilakukan pas CHM. Kemudian permukaan dengan bentuk yang rumit, lalu akurasi dan kualitas tinggi itu dapat dilakukan. Contohnya seperti tadi di pembuatan cakram dari rem hidrolis. Itu permukaan yang bentuknya rumit seperti itu dan akurasi dan kualitas tinggi itu dapat dilakukan tanpa CHM. Kemudian tidak ada panas dan zona yang terpengaruh secara mekanis karena tidak menggunakan tekanan ya. Jadi tidak ada tekanan seperti proses pancing maupun blanking di konvensional machining, di non konvensional machining, sehingga tidak terjadi panas dan juga zonanya atau zona yang akan dibentuk itu dia tidak mengalami stres atau tegangan. Kemudian area kerjanya itu luas dan lebih ekonomis daripada milling. Nah, bayangkan kalau misalkan rem cakram yang tadi saya tunjukkan contohnya, dia dibuka dengan proses milling. Nah, itu kan lebih mahal dan juga tidak ekonomis. Tapi di Persi HM dia bisa dilakukan sekaligus, jadi bisa dibuat beberapa rem cakram. Nah, jadi sehingga jumlah produksinya dia lebih banyak daripada milling di mesin pemesinan konvensional. Kemudian dia menghilangkan biaya perkakas keras karena ya itu tadi biaya, karena kalau kamu misalkan gerus titanium, nah itu kan dia pakai tool yang lebih keras daripada titanium, itu kan harganya mahal. Nah, makanya di CHM ini dia menghilangkan biaya perkakas yang keras tersebut. Kemudian komponennya bebas tegangan dan bur, jelas, karena tidak ada penekanan sama sekali ya, sehingga tidak ada bur yang terjadi. Kemudian komponen kompleks itu dapat dikerjakan dengan mudah, jelas. Lalu penurunan berat bahan itu dapat terjadi dengan mudah. Ya karena tadi sudah dilobangi sehingga berat dari material juga akan turun. Lalu biaya modal peralatannya juga rendah karena ya kalau dibandingkan dengan hasil produksinya ya, cost peralatannya itu lebih rendah daripada beli milling kalau di biaya produksi. Kemudian perubahan desain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, jelas, dan lalu dapat dikerjakan pekerja yang kurang terampil karena prosesnya itu tadi sangat mudah sekali. Nah, sehingga diawasi satu operator yang tidak terlalu terampil pun nggak ada masalah. Beda dengan milling. Kalau milling operatornya harus benar-benar terampil, harus benar-benar bisa mengoperasikan mesin milling, apalagi CNC milling. Tapi kalau di CHM nggak perlu. Ya, kemudian produksinya itu menggunakan bahan yang dekoratif. Jadi maksudnya di produksi CHM bahan fotoresisnya itu bisa dibuat macam-macam model. Makanya tidak membosankan lah untuk proses pembuatannya. Nah, tapi kekurangan CHM ini karena dia punya limitasi atau punya batasan. Di mana yang pertama dia sulit untuk mendapatkan sudut tajam. Jadi sudut-sudut tajam jika model yang mau di pemesinan itu punya sudut tajam, dia sulit didapatkan. Kemudian sulit untuk chemical mesin dengan material tebal. Jadi kalau material tebal itu sulit dilakukan di CHM. Karena yaitu ngulang lagi perlu dilakukan berulang-ulang.
dan juga maskingnya perlu berulang kali masking, karena kalau misalkan dilakukan EXA berulang-ulang kan maskingnya lama-lama juga nggak bisa, daya tahan terhadap kimianya juga akan menurun. Kemudian akurasi penggoresannya itu sangat terbatas dan dapat menyebabkan kekurangan akurasi dimensi, terutama di chemical milling ya. Jadi kalau misalkan yang melakukan operator penggoresannya itu agak cermat, ya tentu saja keakuratan dimensinya juga diragukan. ETSA sangat berbahaya bagi pekerja, jelas karena ETSA itu menggunakan cairan asam, dan cairan asam itu bahaya jika kena kulit. Makanya polisi ini juga berbahaya bagi pekerja. Jadi contohnya bisa dilihat di video tadi, pekerjanya itu harus menggunakan full pakaian yang dia dijaga supaya tidak terkena cairan kimia dari ETSA tersebut. Kemudian pembuangan ETSA sangat mahal, karena ETSA kan perlu diperlakukan proses, karena dia dapat merusak lingkungan kalau tidak ada proses lanjutan dari ETSA yang digunakan. Makanya pembuangan ETSA kalau di luar negeri itu sangat mahal. Kalau di Indonesia kan nggak begitu diperhatikan, ya gitu-gitu, dibuat di sungai pun jadi. Karena kalau di negara kita ya kita harus diakui belum aware terhadap hal tersebut. Tapi kalau di luar lingkungan itu ya sangat aware sekali. Kalau misalkan kalian melanggar, sanksinya sangat berat. Kemudian hukum terkait lingkungan juga memiliki pengaruh penting saat pemeriksaan kimia digunakan. Karena ya itu tadi, ya seperti saya jelaskan tadi, kamu bikin pabrik CHM di Eropa dengan kamu bikin CHM di Indonesia, itu akan beda nanti pengaruhnya, karena dia tergantung hukum AMDAL, analisis dampak lingkungan di lingkungan tersebut. Kalau AMDAL-nya nanti nilainya jelek, ya CHM tidak bisa diaplikasikan di lokasi tersebut. Nah, gitu. Ini adalah contoh aplikasi per CHM, misalkan di komputer dan telekomunikasi, kemudian di elektronik ya, jadi benda-benda kecil di elektronika, kemudian di peralatan medis dan instrumentasi, di mikrofluida, kemudian ornamen dan perhiasan, juga penghapusan lapisan perombakan dari bagian yang dikerjakan oleh EDM itu bisa dilakukan di CHM. Nah, ini juga contoh aplikasi proses CHM untuk chemical milling lebih tepatnya. Jadi yang di gambar A ini adalah bagian dari panel kulit rudal, di mana ini dibentuk oleh chemical milling. Jadi yang hijau tua ini dia adalah chemical machine area atau area yang mau dilakukan proses pemesinan. Di mana di sini dijelaskan sebelum dilakukan machining dia punya ketebalan 4 mili, dan setelah dilakukan machining ketebalannya jadi 2 mili yang di area hijau hijau tua ini. Kemudian yang di B itu adalah contoh pengurangan berat kendaraan peluncur ruang angkasa atau kendaraan olang-alik. Jadi hasilnya plat tersebut dia dikurangi beratnya. Tapi supaya dia tetap stiff, pengurangan beratnya dibuat model seperti ini. Jadi ini bukan las-lasan, jadi plat lembaran kemudian dilakukan proses masking lalu di etching, sehingga jadinya seperti ini. Nah, sehingga dengan begini maka berat dari pesawat olang-alik ini juga akan lebih ringan. Nah, kalau yang model kayak gini, kamu lakukan proses milling kan susah. Kamu tahu sendiri pesawat olang-alik itu kan, pesawat roket itu kan besar sekali dimensi plat lembarannya. Jadi kalau kamu melakukan proses milling ya lama selesainya. Tapi kalau di CHM dia bisa dilakukan dengan singkat. Kemudian ini proses foto ETSA dari pemotongan laser, wire EDM, dan juga stamping pancing. Jadi bisa dilihat di sini dia bisa melakukan membuat benda kerja kurang dari 1 cm dengan keakuratan tinggi. Ini di foto
photochemical machining ya. Jadi akurasi lubangnya ini tinggi, ini sampai rapat-rapat kayak gini. Nah, ini bisa dilakukan di photochemical machining. Ini walaupun kamu pakai milling CNC juga tidak bisa mendapatkan keakuratan dimensi seperti ini. Nah, ini juga contoh lanjutannya. Kalau yang ini kan agak nggak begitu jelas ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Yang lihat lubang-lubang kecil ini bisa dilakukan di CHM. Nah, ini perbandingannya adalah dengan koin 1 sen Kanada ya. Jadi sangat kecil sekali ini. Misalkan membuat lubang segini dengan sangat presisi. Nah, ini kalau kamu pakai mesin milling ya, mesin milling dimensi berapa ini bisa kamu buat lubang sepresisi ini. Nah, iya, baik itu adalah contoh dari proses pemesinan CHM dan juga penjelasannya serta tambahan untuk jenis-jenis pemesinan electrochemical machining. Jadi demikian perkuliahan saya pada hari ini. Apabila mungkin ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di forum Classroom. Mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini saya akhiri. Saya minta maaf juga apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.